Boleh kenalin dulu gak? Kakak namanya siapa? Aku Hana. Aku Laili. Nama saya Yuna. Kalau aku Susi. Kenalin, nama gue Rian. Syahrial. Aku Muhammad Sufyan Rabani dari Prodi Pendidikan Sosiologi A 2022. Gue Wildan Hasanuddin, gue dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya Dika, Muhammad Dika Amarisi. Daif Lutfiana Pramesti dari Prodi Pendidikan Geografi. Aku Lia dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2019. Teman virtual pernah online dari Twitter. Kalau virtual juga? Instagram. Belum. Kalau kakaknya? Kalau aku pernah, jadi aku kenal dia itu dari main game gitu. Kalau hubungan virtual pernah, yang paling sering gue alamin ya teman virtual dari game ya biasanya. Atau temenan? Apa? Pernah Pacaran? pacaran Oke. oleh ketemu di medsos, Instagram. Pernah temenan itu dari aplikasi Twitter. Bukan full virtual sih sebenarnya, lebih ke setengah virtual lagi, bisa setengah lagi bisa ketemu gitu. Jadinya PDKT sih sebenarnya. Awal ketemunya dari medsos. Pernah. Apa tuh? Dua-duanya ada teman virtual, ada yang pacarannya juga ada. Bisa pacaran ini ketemunya di aplikasi dating atau medsos? Medsos biasa, Instagram. Nah, kalau teman virtual Kadika ini, Kadika ketemunya di mana nih? Pertama kadang dari game gitu, atau dari Instagram juga kenalan. Paling kalau untuk temen gitu, temen sih biasanya. Rata-rata ini Twitter. Kalau sampai pacaran sih kayaknya pernah, tapi abis itu ketemu gitu. Well, kenalnya itu dari aplikasi lain. Sebenarnya kayak kan aku pakai akun fans gitu. Terus kebetulan kita ngefans salah satu idol yang sama gitu. Iya. Jadi Ngebiasin yang sama ya? Iya, terus jadi temenan deh. Terus sama juga kayak dia? Oh sama, cuma beda platform aja? Pasti kalau untuk pertama-tama kita pasti kayak kenalan gitu ya. Terus merasa kalau misalnya orang tersebut udah satu frekuensi sama kita, jadi nyambung gitu istilahnya kalau untuk diajak jadi teman ngobrol. Kalau main game terus biasanya suka gabung lagi ke game lain, jadi banyak temennya. Waktu itu karena kecocokan ngobrol segala macam kan, akhirnya ya terus asik kayaknya, oh seru nih kayaknya kita ngobrolnya nyambung gitu kan. Terus dianya juga seru, baik dari gelagat orangnya gitu, chat-chatan gitu kan. Akhirnya oh yaudah deh, yaudah beralih ke WA, terus kita pernah teleponan, video call bareng, wah asik nih, sampai akhirnya pernah ketemu juga. Pas lagi itu lagi hype banget tentang study Twitter, belajar dari Twitter gitu kan. Nah, waktu itu aku bikin akun Twitter gitu khusus buat belajar. Terus kayak bikin perkenalan singkat gitu, aku namanya siapa gitu-gitu. Terus langsung kayak banyak yang respon juga tuh, halo, selamat kenal gitu-gitu, selamat datang di study Twitter gitu-gitu. Terus nggak lama ada yang ngajak aku buat join gitu, kita bikin grup belajar bareng gitu selama SBMPTN. Dari situ aku mulai punyalah hubungan virtual sebagai sebatas pertemanan aja dengan teman-teman yang lain juga dalam rangka belajar buat dapetin PTN aja. Gue lihat misal dari profil dia ya, profil dia nih orangnya kayak gimana sih? Kalau misal akunnya di private kan kita susah ya. Gue lihat pilih-pilih juga kan. Oh ini orangnya kayaknya asik nih. Coba gue mau nyoba buat komunikasi sama dia nih. Kalau misal dia asik lanjut, kalau enggak ya udah. Ya ada rasa nyaman gitu, ada rasa yang beda gitu dari dibandingin sama teman-teman yang lain gitu. Ya kayak kalau ngobrol nyambung aja lah gitu. Nah, ada kesamaan sih, waktu itu pernah ada event kayak konser gitu, jadi kita kayak random aja gitu kenal di Twitter, terus kayak jadi kayak ya udah kenal terus bareng-bareng gitu ke event itu, kayak gitu sih. Awalnya dari kita ada di sebuah grup gitu, terus ya lama-lama jadi ya biasa cowok kan ya modus-modus gitu kan, ngechat, terus ya mungkin karena saling nyaman terus akhirnya jadian, tapi di situ belum pernah ketemu gitu.
jadi kayak bisa nambah relasi baru. Terus juga kan entah kadang tuh bisa dapet teman yang dari luar pulau gitu. Iya gitu sih. Kalau kanannya juga Nambah sama relasi juga ya. Waktu itu sih nonton konser bareng pernah berarti sekali. pernah ketemu. Pernah ketemu sekali. Kakak belum. Nunggu konser, lagi nunggu konser. Oh, nunggu konser selanjutnya ya. Gak ngerasa sendiri ya pastinya, karena ada temen juga gitu, ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang bisa diajak diskusi juga masalah terkait game khususnya gitu lewat chat aja. Oh, jadi selalu lewat chatan doang. Seneng dong, kan makin banyak temen makin banyak relasi juga. Walaupun kita nggak pernah ketemu, setidaknya kita pernah dengar suara gitu, seneng-seneng bareng juga. Itu call pernah sih, call sama teman-teman virtual pernah, cuman kalau sampai video call belum pernah. Paling lebih sering di chat aja sih, di WhatsApp atau Discord. Pernah ngerasain kan dia online mulu gitu karena ya jarak ya, udah gitu aduh kesel gitu kan, nggak bisa kayak orang pacaran pada umumnya gitu kan, yang sering ketemu lah, jalan bareng gitu, akhirnya giliran via online terus sebel juga gitu. Apa ya, karena kan nggak ada jaminan juga kan, namanya LDR, kita suka nggak tahu kan dia nanti di belakang gimana gitu. Yang dirasain sih pertama itu karena baru pertama kali ya dapat teman virtual tuh, awalnya pasti rada canggung gitu awalnya, karena kan baru pertama kali. Terus nggak lama kan kita diundang gitu, di invite ke grup belajar, kita kenalan nih masing-masing dari mana aja asalnya, kenalin diri. Terus kita tuh biasanya ada jadwal belajarnya gitu dua minggu sekali. Jadi kita dari situ sih udah mulai deket, udah mulai cerita-cerita, mau itu cerita tentang keluhan kita belajar atau matkul yang mata pelajaran yang emang susah selama SBMPTN, kita bisa saling bantu, atau cerita-cerita tentang di daerah dia tuh gimana gitu. Jadi cerita lebih seiring berjalannya waktu udah ada mulai intim gitulah bahasannya. Kalau yang gua rasain ya, kalau misal perihal hati kan ya orang nggak ada yang tahu ya, namanya virtual gitu, kejujuran juga nggak ada yang tahu, jadinya menurut gua virtual itu susah sih. Gua anti banget ya sama yang namanya sleep call, aduh buang-buang waktu sih menurut gua, ya gua sekedar chat aja sih. Ya kadang was-was sama rasa khawatir juga karena jauh juga gitu aja. Seneng punya teman baru, tapi yang nggak enaknya tuh karena jauh aja jadi nggak pernah ketemu. Awalnya tuh masih takut-takut ya, karena kan nggak tahu nih dia dari mana gitu kan, masa kayak asing gitu, masa stranger gitu, canggung gitu kan. Terus cuman kayak ya karena udah ngejalanin sampai udah 4 tahun gitu kan, masa kayak udah tau lah gitu baik buruknya masing-masing dari kitanya gitu kan. Jadi kayak ya nyambung aja sih sampai sekarang, kayak masih komunikasi, cuman karena sekarang lagi sama-sama sibuk skripsi jadi kurang komunikasinya gitu. Kalau untuk ketemu waktu itu karena ada event itu sekali ya. Terus waktu itu pernah ada event lagi, kayak kita tuh sebenarnya punya banyak wishlist, kayak mau kesini mau kesana gitu. Cuman belum semuanya kewujud, jadi kayak masih dalam wishlist gitu. Cuman waktu itu pernah liburan bareng, nggak liburan sih, masa kayak abis sempro gitu, abis seminar proposal, terus kita kayak celebrate bareng gitu, jadi kayak ketemu sih. Cuman kalau untuk rutin atau ketemu gitu enggak sih, lebih ke ya paling Zoom kayak gitu, enggak yang setiap hari ketemu. Yang aku rasain kalau ngobrol sama dia tuh mungkin nyambung ya, terus mungkin nggak banyak sih yang aku rasain, soalnya singkat juga hubungannya, teleponan gitu kan ya. Terus juga kalau untuk video call kayaknya belum pernah deh, soalnya waktu itu kan karena masih bocah ya, masih SMP, jadi kayak strict juga kan karena ada orang tuanya juga gitu, jadi paling cuma telepon beberapa kali aja. Ya kalau dari aku sih nggak ada yang memorable banget. Oh, nggak ada, jadi biasa aja ya. Kalau kakaknya mungkin Karena stand grup yang sama jadi kayak asik gitu. asik ya ngobrolnya. Nyaman. Apa ya, mungkin kalau misalnya aku lagi butuh juga, kadang aku ngubungin dia bisa nyempetin waktu gitu. Kayaknya kalau momen berharga apalagi di game ya, kita bisa bangun chemistry bareng walaupun cuma lewat suara gitu. Ada sih waktu pertama kali ketemu itu sih kan,
waktu itu kan pertama nembak itu adanya di sosmed. Aku sempat ngerasa ya nggak gentle dong ya kan, nggak gentle nih jadi laki-laki masa nembaknya di sosmed gitu. Ya udah akhirnya pas giliran ketemu itu aku nembak langsung, tapi ketemunya di kafe, aku nyanyiin. Jadi kan ada live musiknya, jadi aku minta live musiknya aku yang nyanyi di situ. Kalau kan tadi juga udah ketemu langsung, terus kalau misalnya kayak belajar online tuh yang paling memorable itu kan kita paling walaupun ngebahas soal itu kadang sulit, kadang kadang kayak udah buntu banget, tapi kalau belajar MTK dan itu sih yang paling memorable kalau udah selesai bahas soal tuh biasanya kita ngobrol gitu, ngalor ngidul, ngobrolin apa aja gitu, curhat gitu. Paling itu aja sih. Terus kalau pas ketemu langsung sih kemarin karena temen aku ini dia lagi kebetulan ada di Jakarta dan pengen ngeliling-keliling UI, jadi kemarin aku ajak dia ke pas sebelum SBMPTN kemarin aku ajak dia buat keliling-keliling UI aja. Paling sedikit banget ya, paling mentok aja udah paling pap dari dia gitu. Memorable ya, mungkin karena ini ya, karena watak sifat gitu yang bener-bener kayak udah kayak nyatu banget, kayak udah satu frekuensi, udah klop gitu, jadi kayak udah seru banget gitu, kayak asik, jadi kayak dia tuh mau ditaruh di event apa aja tuh kayak nyambung gitu, kayak enak, jadi kayak ada temen yang sama-sama satu pemikiran gitu. Paling kayak ya diperhatiin ya, aktivitas kayak pacaran gitu, apalagi itu kan kayak pertama kalinya aku punya pacar itu dari situ, jadi seneng nih ada yang perhatiin kayak gitu, kayak pengalaman pertama. Kalau dari aku belum pernah sih. Belum pernah berantem. Berarti ada maim aja ya selama ini. Iya. Kalau kakaknya Enggak sih, sejauh ini enggak. sama aja. Kalau masalah sih ada, cuman kita kayak cuman bercanda aja gitu masalahnya. Jadi abis kelar, misalnya kan kalau permasalahan itu biasanya terjadi di game ya. Abis gamenya itu selesai ya udah kita bercanda lagi. Banyak sih dari dia dari dia yang kan mungkin namanya udah ketemu ya, karena kan ada aja tuh cekcok berantem segala macam, dari mungkin dia yang kemudian biasalah perempuan kan, apalagi PMS gitu kan. Terus akhirnya ya nggak ngerasain kayak kok kalau di online perasaan baik-baik aja, kok giliran offline kok gini orangnya beda gitu kan. Akhirnya banyak sih, dari masalah sampai ke keluarga juga pernah gitu, sampai pas giliran malam-malam, tapi aku tanggung jawab gitu kan, malam-malam baru pulang, terus aku tanggung jawab ke orang tuanya, sampai orang tuanya merasa gue ini anak laki-laki tanggung jawab gitu kan, karena berani nganterin anaknya sampai pulang meskipun malam. Kalau masalah sejauh ini sih nggak ada, cuma yang jadi maksudnya masalah antar masing-masing individu. Cuma yang jadi masalahnya itu kadang kita tuh kayak kan kita udah membentuk grup belajar ini, kadang ya kita juga bikin kayak kayak soal, antar ada yang nyari soalnya siapa, yang ngebahasnya siapa. Nah itu kadang ya yang walaupun grupnya ada 11 orang lah, tapi yang datang tuh cuma 5, yang ikut dikit yang join. Padahal kan kayak kita tuh maksudnya nggak grup kita itu memang komitmen buat ngejar PTN, dan mereka biasanya yang sering hilangan itu nggak kayak masuk doang gitu, masuk habis itu tiba-tiba ya udah nggak ada ini lagi, nggak ada kejelasan lagi, jarang muncul di grup, nggak ngasih kabar gitu sih, mungkin masalahnya itu aja. Wah, kalau virtual pastinya sering ya, kayak dia lebih ke posesif aja. Misal kita ditelepon nggak ngangkat, pasti dia mikir yang negatif gitu. Oke. Kalau masalah ya paling ngasih kabar nggak jelas atau nggak logis gitu aja. Berarti masalah komunikasi ya. Mungkin masalah jarak pernah dipermasalahin nggak? Jarak nggak pernah. Kalau untuk cekcok gitu sih nggak ada yang sampai gede banget ya. Mungkin waktu itu pernah kayak ada salah paham aja sih, tapi masalahnya nggak larut yang lama, jadi kayak langsung dilurusin gitu, nggak yang cekcok gede banget. Kalau masalah sih ada ya pastinya, mungkin kalau awal-awalnya dia kan kalau emang ngedeketin kan awalnya kayak baik mulu, selalu ada, tapi pas udah jadian tuh kayak suka hilang-hilangan. Mungkin kehidupan
bukan di real life ya, karena mungkin aku dari game gitu, nggak setiap waktu ada kesempatan buat main game, karena aku juga kuliah, jadi mungkin waktu di real life sih yang bikin mungkin bisa jauh gitu ya. Gua sih misal kalau udah ada kesibukan masing-masing ya, jadi kayak misalnya yang satu udah kerja atau yang satu lagi sibuk kuliah, jadi kita udah jarang berhubungan lagi di virtual gitu, paling ketemu ya jarang-jarang gitu. Penyebab putusnya pas giliran dia udah nyampe ke sini waktu itu kan, dia kan akhirnya berbaur, kita circle bareng, ternyata dia masuknya di UI juga waktu itu. Ya udah akhirnya kita ketemu circle bareng segala macem, terus kenal dia kan masuk ke circle gue masuk ke circle dia gitu. Ternyata selingkuh sama teman gue sendiri. Gitu. Yang bikin lost kontak itu sebenarnya saling tidak percaya sih, kan kunci dari suatu hubungan kan saling percaya. Iya. Nah tapi kalau misalnya virtual kayak gini sih percaya nggak percaya orang nggak ada yang tahu gitu, jadinya bisa jadi aja begitu. Ya karena jarak juga sih sebenarnya, karena nggak pernah ketemu juga, masih keterangannya nggak terlalu jelas, sudah itu aja. Ini yang nyebabin kita putus kayaknya dia kayak mungkin deket sama cewek yang di sekolahnya itu gitu sih. Dari kehidupan real life-nya dia ya? Iya. Teman offline yang ketemu sering. Offline temenan sih sama yang nyata, cuman kalau misalkan kayak untuk ceritain hal-hal yang apa ya, gimana ya, pokoknya kayak curhat-curhat gitu tuh nggak tahu kenapa lebih nyaman sama yang online. Iya, yang nggak di. Kalau kakak online lebih prefer online Karena mungkin dia nggak bakal ngebocorin ya kalau misalnya kita cerita ya. Kalau dari aku sendiri tetap yang real life ya, karena kita kan pasti berhubungan butuh apa ya, butuh interaksi secara langsung gitu ya, kayak gini misalnya tahu sifat aslinya secara langsung gitu. Kalau misalnya virtual kan masih belum kelihatan gitu. Kalau menurut gue sih asikan temenan real life ya, karena kita bisa saling ketemu gitu, jadi interaksinya lebih menarik lah gitu daripada temenan virtual. Sebenarnya juga temenan virtual asik, cuman karena memang keterbatasan untuk berinteraksi secara langsung, jadi kurang itu aja sih, kurang menarik. Nyata. Alasannya kalau boleh tahu apa nih? Kalau dibilang alasannya ya karena dia lebih enak gitu. Kalau misalnya kita tahu nih dia kepribadiannya seperti apa gitu kan, beda dengan kalau misalnya kita cuman sekedar cuman sekedar via sosmed. Bahkan kalau orang bilang aja ya kita ngetik senyum aja belum tentu dia ketawa, betul nggak? Iya, kadang-kadang bisa aja membohongi perasaan kalau cuman sekedar chat gitu. Tapi kalau misalnya ketemu langsung, kita tahu sifat dia seperti apa, kepribadiannya seperti apa, dia maunya apa sih, kita akan lebih peka gitu dibanding cuman sekedar via chat. Kalau ditanya lebih nyaman yang mana, pasti lebih enakan yang nyata ya, karena kan kita bisa ketemu secara langsung, kita bisa ngobrol gitu secara langsung tanpa ada batasan gitu. Kalau misalnya dari teman-teman yang aku kenal gitu dari virtual, kebanyakan dari mereka tuh pada bilang kayak gini, kenapa ya teman-teman aku yang aku temuin di virtual tuh baik gitu, nggak munafik, nggak apa ya, ibaratnya kayak nggak jahat gitu sama aku. Beda teman-teman yang aku temuin di real life. Mungkin itu juga kali yang menjadi apa ya, jadi alasan mereka gitu mencari teman virtual juga. Mendingan yang real life sih sebenarnya daripada virtual. Kalau virtual kan sama aja kayak LDR ya. Kalau real kan ya kita meskipun jarang chatan, tapi kan kalau sekali ketemu kan bisa saling melepaskan rasa rindu satu sama lain. Real life sebenarnya lebih enak real life, karena ya sering ketemu aja sih dibanding sama yang virtual juga. Tapi kalau ngasih kabar-kabar jelas, dekat juga jarak. Kadang bisa nentuin kamu ngobrol, kalau ngobrol juga ngobrolnya dekat mau di mana gitu. Janjian ketemuan, daripada yang jaraknya jauh juga susah buat ketemuan. Kalau untuk nyaman atau nggak nyaman, sebetulnya dua-duanya nyaman ya, karena balik lagi ke kitanya. Kalau untuk milih ya, kalau untuk milih mungkin real life, karena real life tuh ya intens tadi, karena mungkin ada kelebihannya, masa kayak beda dari yang virtual gitu kan. Kalau virtual kan mungkin kayak kita cuman kayak Lewat iya kayak keluh kesah tapi nggak kayak kurang gitu. Kalau misalkan real life kan kita tahu nih, kita cerita, kita tahu mimiknya, kita tahu gini-gininya gitu.
Kalau menurut aku yang di real sih, apalagi Alasannya apa tuh, Kak? nah kalau yang di real itu mungkin karena kenalnya itu kan kenalnya langsung gitu ya. Kalau di real kita udah tahu nih orangnya kayak apa, fisiknya kayak apa. Terus juga kalau di virtual itu banyak ekspektasi gitu sih. Jadi kayak kita tuh baru ketemu pas setelah putus gitu kan. Terus jadi mungkin ada ekspektasi yang nggak sesuai gitu sama. Jadi lebih baik yang real life ya, Kak ya? Iya, lebih baik yang real life.